Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Jumat 9 Februari 2024. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kutipan dari Injil Markus bab 7 ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Sobat Katolikana, hari ini kita mendengar suatu cerita yang sedikit berbeda tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang. Yang sering kita dengar adalah Tuhan menyembuhkan hanya dengan bersabda. Namun dalam cerita ini ada sesuatu yang unik, di mana Tuhan mengajak si sakit ini ke suatu tempat. Setelah itu, dia memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut, kemudian meludah dan meraba lidah orang ini. Di sini, Tuhan melakukan tindakan fisik secara tepat pada tempat yang sakit. Sobat Katolikana, saya sendiri percaya bahwa tulisan dalam Alkitab atau Kitab Suci sungguh diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi, Alkitab atau Kitab Suci bukan sembarang ditulis. Setiap tulisan dan kata di dalamnya memiliki makna. Maka ketika saya merenungkan cerita dalam bacaan Injil hari ini, saya jadi bertanya-tanya dalam hati. Mengapa Tuhan mesti melakukan hal sejauh itu? Apakah tidak cukup hanya dengan bersabda saja? Dan bacaan Injil hari ini bisa kita kaitkan dengan kisah dalam kitab Raja-Raja. Di sana diceritakan Allah yang murka kepada Salomo. Meski Tuhan sudah menampakkan diri 2 kali kepadanya, namun di akhir hidupnya, Salomo tetap memilih allah-allah asing demi istri-istrinya. Dan dalam permenungan saya menyadari sepenuhnya, jika seseorang menulikan hidupnya dari firman Tuhan, sebagaimana yang diperbuat oleh Salomo, maka sabda Tuhan tidak akan sanggup kita dengar. Kepada Salomo, Allah tidak hanya bersabda, namun juga menampakkan diri. Akan tetapi, Salomo ternyata tetap memutuskan untuk menulikan dirinya dan meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada bacaan Injil di atas dapat saya pahami maknanya secara penuh. Hanya dengan menyentuh diri kita baru dapat mendengarkan firman-Nya kembali. Sobat Katolikana, seringkali kita menemukan diri kita yang tengah berada jauh dari Tuhan. Kesenangan duniawi ternyata menyebabkan kita tuli terhadap firman-Nya. Dosa demi dosa kita lakukan tanpa kita sadari, karena kita tidak lagi peka terhadap firman-Nya. Dan di saat seperti ini, teguran dari teman dan keluarga mungkin tidak cukup untuk membawa kita kembali pada kebenaran hidup. Akan tetapi tepukan Tuhan lewat peristiwa hidup kita, misalkan sakit penyakit dan pencobaan lainnya, baru akan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita perlu mendengarkan bisikan suaranya. Tepatlah kutipan dalam kitab suci berikut, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Selagi kita mampu mendengar, hendaklah kita mau untuk selalu mendengarkan dan melakukan sabdanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Baik, kami berdoa agar Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Utuslah Roh-Mu agar kami mampu mendengar suara-Mu dalam hidup kami, agar kami memperoleh penghiburan dalam mengarungi hidup ini. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat yang kami terima dalam hidup kami setiap hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.